Halo adik-adik semua. Walaupun ibadah di rumah, yuk perhatikan apa yang harus dilakukan selama ibadah. Yang pertama, pastikan ya ada pendamping adik-adik selama ibadah dilakukan, baik itu orang tua atau siapapun yang lebih tua. Yang kedua, tetap berpakaian yang rapih agar kita menunjukkan kalau kita tetap menghormati Tuhan dimanapun kita beribadah. Yang ketiga, ibadah sungguh-sungguh dan tetap semangat dengan cara adik-adik tidak tidur-tiduran, bermain sendiri, apalagi makan nih adik-adik, nggak boleh ya. Yang keempat, pastikan adik-adik mengikuti ibadah sampai akhir, karena selain kita bisa belajar firman Tuhan, ada juga challenge dan acara menarik lainnya. Yeay, selamat beribadah adik-adik. Adik-adik, wow, akhirnya kita bertemu lagi nih di minggu yang baru. Pasti semangatnya baru juga ya nggak Kak Angel? Betul. Oke Kak Angel, hari ini kalau kita mau memulai segala sesuatu kita harus ngapain Kak Angel? Berdoa terlebih dahulu. Nah, ikutin kakak berdoa ya, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru, hari yang baru yang telah Tuhan berikan. berikan. Terima kasih Kami sudah bisa tidur malam bisa tidur malam dengan sangat baik dengan sangat baik dan bangun pagi ini dan bangun pagi ini dengan tubuh yang segar. Sebentar Kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami bisa mengikuti sekolah minggu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, kalau gitu kita hari ini tuh bakalan membahas sesuatu tentang persahabatan Kak Angel. Wow. Kak Angel punya teman gak? Punya sahabat gak? Punya dong. Aku juga punya. Nah, untuk kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ya udah kita mau nyanyi lagu tentang sahabat. Lagu pertama kita adalah Ada Satu Sobatku Yang Setia, namanya Tuhan Yesus. Oke, musik. Adik-adik semuanya bangkit berdiri ya, dan harus nyanyi dengan kencang. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku di waktu aku susah. Waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi kita nyanyikan dengan penuh semangat. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku di waktu aku susah. Waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus.
namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Yeay. Jadi kita harus ingat kita buat teman yang setia. Siapa Kak Inca namanya? Tuhan Yesus. Betul. Jadi kalau misalnya adik-adik lagi sedih, lagi sendirian, harus ingat ada Tuhan Yesus. Jadi minta Tuhan temenin aku dong, Tuhan hibur aku dong, oke? Oke Kak Angel, kita mau nyanyi lagu selanjutnya nih. Kalau misalnya kita sama teman, pasti kita mengasihi teman kita ya nggak Kak Angel? Iya dong. Karena itu kita mau mengingat-ingat ini terus, kalau kita punya teman harus dikasihi. Kita nyanyi lagu KASIH. Kasih Kita mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Oke, musik. Pakai gerakannya adik-adik. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Sekali lagi, KASIH, KASIH, KASIH. Kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Sekali lagi. KASIH, KASIH. Kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Sekali lagi, kasih itu apa? Kasih itu sabar. Tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Seperti apa? Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Yeay. Oke, sebelum kita dengar firman Tuhan, ada satu lagu lagi nih Kak Angel. Apa tuh? Kalau kita sama teman, biasa kita erat banget gak sih Kak Angel? Pasti deket ya gak? Iya dong, pasti. Kayak apa Kak? Kayak mentega sama Roti. Oke, kita nyanyi lagu ini. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Sekali lagi, kau temanku. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti apa? Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Sekali lagi, kau temanku. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti apa? Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju.
Aku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Yeay. Halo adik-adik, yuk kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk kita sama-sama siapkan hati kita, duduk manis untuk mendengarkan firman Tuhan. Ikutin Kak Naomi berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur untuk hari-hari yang indah, untuk berkat Tuhan yang melimpah, untuk kasih Tuhan yang sungguh besar buat kami. Pada hari ini kami berkumpul, baik walaupun kami berkumpul secara online, tapi kami bersyukur masih bisa beribadah bersama-sama dengan teman-teman kami. Tuhan tolong kami pada pagi hari ini akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan melembutkan hati kami, membuka telinga kami, supaya firman Tuhan bisa bekerja dan memberkati hidup kami. Dan Tuhan juga memberkati kakak sekolah minggu yang akan membagikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Halo adik-adik, apa kabarnya semuanya? Luar biasa, yes. Semuanya pasti baik, Kak Nomi juga baik, kakak-kakak di sini juga semuanya sehat dan baik. Yeay. Nah, tadi adik-adik udah memuji Tuhan ya. Tadi kata Kak Mary kalau kita akan membahas tentang persahabatan. Betul, tadi puji-pujiannya juga udah tentang persahabatan. Nah, sebelumnya Kak Naomi mau nanya, kalian adik-adik di rumah punya sahabat atau enggak? Oh iya, ada yang punya pasti ya. Atau mungkin ada yang enggak punya, kok aku sendirian, sedih. Enggak, sahabat itu enggak harus selalu teman di luar sana. Mungkin ada saudara-saudara di sekitar kita atau kakak adik kita yang bisa menjadi sahabat kita juga gitu ya. Nah, kira-kira rasanya gimana sih adik-adik kalau kita punya seorang sahabat? Rasanya pasti senang, betul? Pasti misalkan kita lagi sedih, selalu ada yang menghibur kita. Kalau kita lagi marah-marah, ada yang menenangkan kita. Nah, disitulah gunanya seorang sahabat. Mereka selalu menolong kita, selalu ada buat kita, selalu menemani kita di saat apapun keadaan kita, mau sedih, mau marah, mau lagi nangis, mau lagi senang-senang, seorang sahabat itu selalu ada. Jadi sahabat itu mungkin setingkat lebih tinggi levelnya daripada seorang teman. Jadi karena seorang sahabat itu mungkin mau rela berkorban buat kita, ya kan, betul? Karena kita sering banget menghabiskan waktu bersama dengan sahabat kita, dibanding kalau misalkan kita cuma sama teman-teman main, ya cuman teman main doang sebentar doang. Tapi kalau sahabat kita mungkin sering banget selalu bersama dengan mereka. Nah, disitulah gunanya sahabat. Tapi kalau lagi kondisi pandemi gini susah Kak ketemu sama sahabat aku. Nah, jangan takut, adik-adik kan sering ketemu tuh, bisa lewat video call, lewat telepon, lewat chat, dan selalu bisa berkomunikasi dengan sahabat-sahabat kita yang punya sahabat misalkan di sekolah atau di lingkungan kita, dimanapun semuanya berada, kita masih tetap bisa berkomunikasi. Betul sekali. Nah, itu yang mau Kak Naomi ceritakan tentang persahabatan. Kenapa sih persahabatan itu penting? Karena Tuhan Yesus sendiri yang menghendaki untuk kita bisa memiliki sahabat. Menghendaki itu apa Kak Naomi? Ya artinya Tuhan tuh pengen banget kalau kita punya seorang sahabat. Karena kalau kita misalkan lagi sedih, terus Tuhan kita kan nggak kelihatan gitu kan, mungkin nggak ada bentuk wujudnya yang terlihat oleh mata kita. Nah, di situ Tuhan bisa memakai sahabat kita atau orang-orang terdekat kita untuk ada di samping
kita gitu. Jadi Tuhan itu pengen banget kita tuh memiliki sahabat atau memiliki orang-orang yang terdekat yang mau berbagi kasih buat kita. Nah, di sini Kak Nomi juga mau kasih lihat nih video tentang persahabatan yang sungguh indah sekali, yaitu persahabatan antara Daud dengan Yonatan. Betul sekali, ceritanya tuh menarik banget, terharu banget karena di situ kita bisa ngelihat contoh bagaimana persahabatan yang sejati itu, persahabatan yang baik itu seperti apa. Nah, itulah yang dilakukan oleh Daud dan Yonatan. Nah, coba deh adik-adik perhatikan dan dibaca, yang sudah bisa baca bisa dibaca dengan saksama. Oke? Daud sahabat Yonatan. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 1 Samuel pasal 18-19. Pada waktu itu, kerajaan Israel dipimpin oleh seorang raja pertama, yaitu Raja Saul. Raja Saul ingin bertemu Daud karena Daud telah menang melawan bangsa Filistin. Karena Daud anak yang patuh, maka Daud pergi menemui Raja Saul. Panglima Abner mengantar Daud untuk menghadap Raja Saul. Raja Saul mempunyai anak, namanya Yonatan. Daud berteman dengan Yonatan. Yonatan memberikan baju perang, pedang, panah dan ikat pinggang miliknya kepada Daud. Yonatan sangat mengasihi Daud dan Daud bersahabat dengan Yonatan. Raja Saul menyuruh Daud berperang dengan bangsa Filistin lagi dan Daud menang lagi. Suatu hari, Daud sedang bermain musik kecapi untuk melayani dan didengarkan oleh Raja Saul. Raja Saul merasa iri hati karena Daud lebih hebat, lalu Raja Saul melemparkan tombak untuk tangkap Daud. Daud sangat kaget tapi berhasil menghindari serangan tombak lalu berlari pergi. Yonatan berkata kepada ayahnya Raja Saul bahwa Daud itu anak yang baik, kenapa ditangkap? Yonatan berlari menemui sahabatnya Daud. Yonatan minta maaf jika ayahnya iri hati. Yonatan dan Daud mempunyai satu rahasia, yaitu Yonatan melindungi Daud dan Daud melindungi Yonatan. Nah, adik-adik, itu dia tadi videonya tentang Daud dan Yonatan. Yonatan itu adalah anak dari Raja Saul, betul sekali. Walaupun Raja Saulnya itu kelihatannya galak banget gitu ya, jahat banget sama Daud. Dia iri sama Daud, gak suka sama Daud, tapi dia punya anak yang mengasihi Daud. Justru anaknya dari Raja Saul ini yang bernama Yonatan, dia sangat mengasihi Daud. Dia menganggap Daud itu udah seperti jiwanya sendiri. Sangat mengasihi Daud. Benar udah teman baiknya, udah menghabiskan waktu bersama. Bahkan ketika Raja Saul aja iri dan marah sama Daud, yang dilakukan Yonatan apa? Dia justru langsung membela Daud di depan ayahnya sendiri. Dia bilang kalau Daud itu anak baik-baik, Daud itu nggak jahat gitu. Kenapa harus ditangkap? Kenapa harus seperti itu gitu loh? Akhirnya justru Yonatan malah meminta maaf kepada Daud, dan begitulah hubungan mereka
sangat-sangat baik. Mereka saling berbagi kasih, menaruh kasih, saling menolong, saling membela dan saling menjaga. Itu dia yang paling penting. Jadi kalau yang satu dalam bahaya, yang satu menjaga. Kalau yang satu lagi dalam bahaya, yang satu lagi menolong dan menjaga. Nah, itu yang dilakukan Daud dan Yonatan. Nah, jadi kalau kita punya sahabat, kita punya orang-orang terdekat, terus kita tumbuhkan rasa kasih kita, mengasihi satu sama lain. Tadi udah belajar, kita juga udah nyanyikan ya lagu tentang kasih, yang itu adalah nilai yang diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk kita lakukan. Nggak cuman ke sahabat kita juga sih, kita bisa berikan semuanya, bahkan bukan bisa, tapi kita harus mengasihi semua orang. Enak dong kalau kita punya sahabat banyak ya adik-adik, mungkin gak cuman 1-2 orang, tapi kita bisa lebih punya banyak orang karena kita saling mengasihi. Oke adik-adik, itu dia yang tadi bisa Kak Naomi sampaikan. Semoga cerita ini memberkati dan adik-adik bisa ingat-ingat dan terus membangun hubungan yang baik dengan teman-teman di sekitar kita. Intinya adalah kasih. Kita belajar dari tadi ya, kita ingat ceritanya Daud dan Yonatan. Karena minggu depan kita juga masih akan membahas tentang persahabatan. Jadi adik-adik jangan dilupain nih cerita yang minggu sebelumnya. Jadi kita harus terus ingat-ingat, masukin di dalam otak. Oke? Nah, itu dia. Oke, semoga memberkati dan tetap semangat untuk bersekolah minggu. Bye-bye adik-adik. Halo adik-adik. Halo. Balik lagi bersama kita, Yeay. Kak Aam dan Angel. Ya. Yeay. jadi kita akan masuk ke sesi challenge. Apa tuh Kak Aam? Kayak biasa Kak Angel, yang pertama ayat hafalan. Hafalan. Di mana tuh? Ada di Amsal 17 ayat 17. Isinya yaitu, kita bareng-bareng ya Kak Angel. 1, 2, 3. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Agak susah ya Kak Angel. Iya nih. Tapi kita ulang sekali lagi sama-sama Iya, yuk iya. dari ayatnya ya. 1, 2, 3. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Oke, gitu aja. Ya, seperti itu adik-adik. Dan Terus, yang kedua kayak biasa ya Kak Angel. Apa ya, tuh? foto video adik-adik sedang ibadah dan bisa dikirimkan ke Kak Naomi, Kak Bastian, dan Kak Mary. Seperti Ya, biasa. seperti itu aja. Oke, sampai sini aja dulu adik-adik. Sesi challenge-nya. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Bye-bye. Halo adik-adik, nah kita sudah di penghujung ibadah kita, sudah selesai dengan rangkaian ibadah kita. Adik-adik hebat kalau ngikutin semuanya dari awal sampai akhir. Nah yuk kita tiba saatnya menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Sama-sama kita berdoa dan ikutin Kak Naomi. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji nama-Mu, sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan kami mau belajar untuk menjadi sahabat yang sejati, menaruh kasih kepada teman-teman kami, kepada sahabat kami. Kami belajar untuk seperti Daud dan Yonatan, saling menolong dan saling mengasihi. Terima kasih ya Bapak. Tuhan memberkati kegiatan kami selanjutnya. Dan Tuhan tolong supaya kami semangat lagi mengikuti sekolah minggu di minggu selanjutnya. Inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bye-bye adik-adik.